Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel saya Satria Destrian M. Di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial penggunaan Aquasys teman-teman. Jadi kemarin sudah saya buatkan video yaitu cara menginfokan data barang dan juga menginfokan stok barang. Kemudian juga ada tutorial bagaimana caranya melakukan penambahan stok barang melalui pembelian. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya melakukan transaksi penjualan atau transaksi kasir ya teman-teman. Jadi di video kali ini teman-teman akan saya ajarkan bagaimana sih caranya melakukan proses transaksi kasir, karena di sini ada dua tipe penjualan menggunakan Aquasys teman-teman. Yang pertama ada transaksi menggunakan Aquasys POS, yang kedua menggunakan transaksi menu penjualan biasa. Nah, bedanya apa? Nah, sebenarnya dari proses sama, tapi yang membedakan hanya dari tampilan teman-teman. Dan juga dalam proses transaksi penjualan itu, kita akan dihadapkan beberapa kategori ya. Dalam arti beberapa kasus seperti transaksi penjualan yang tidak cash atau tidak tunai, biasanya melakukan transaksi piutang ya teman-teman. Jadi tidak melakukan pembayaran secara langsung, tapi melakukan pembayaran secara tempo. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman bisa langsung lihat aja. Kita akan coba langsung. Sebelumnya teman-teman sudah diharuskan sudah belajar video yang sebelumnya. Ketika teman-teman sudah tahu cara input data barang, kemudian sudah tahu stok barangnya ada berapa, kemudian sudah tahu cara menginputkan penambahan stoknya melalui pembelian, teman-teman sudah bisa melakukan yang namanya transaksi penjualan. Lalu bagaimana melakukan transaksi penjualan? Nah, teman-teman cukup klik aja di menu penjualan ini, di mana teman-teman akan dihadapkan banyak sekali menu seperti ini, tapi dia akan sedikit ketika teman-teman memang tidak menggunakan fitur-fitur yang ada di Aquasys. Maksudnya fiturnya hanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman saja. Nah, seperti teman-teman lihat, untuk transaksi penjualan itu yang dibutuhkan adalah data pelanggan, data salesman, data pelaksana jasa, teman-teman. Apa bedanya pelaksana jasa dan salesman? Jadi seperti ini bedanya. Kalau pelaksana jasa itu adalah orang yang ada dalam toko teman-teman. Kalau salesman itu adalah orang-orang yang keliling-keliling teman-teman. Pasti teman-teman tahu lah salesnya seperti apa. Jadi mereka datang untuk membawa orderan. Fungsinya apa data ini? Ya, nantinya teman-teman bisa melihat omset per masing-masing sales yang teman-teman miliki. Tapi dengan catatan teman-teman sudah memiliki fitur salesman ya teman-teman. Lantas bagaimana cara mengisinya? Teman-teman bisa klik aja. Kita pertama contoh daftar pelanggan. Di sini sudah ada contoh yang saya buatkan, yaitu pelanggan tetap namanya Danu. Di sini yang wajib diisi ada kode, nama, alamat. Kemudian di sebelah kanan aja arahin. Itu yang wajib teman-teman isi adalah top stringnya, kemudian nilai limit piutang yang bisa teman-teman berikan kepada pelanggan tersebut. Di sini saya coba bentar ya, limit ini. Nah, kalau misalkan nggak ada teman-teman bisa ikutin cara saya ini aja untuk menampilkan kolomnya. Contoh dulu, saya tutup, kita buka lagi penjualan. Setelah teman-teman tarik baru akan muncul ya teman-teman. Ini ada namanya limit kredit teman-teman. Nah, setelah teman-teman isikan, ini maksudnya ya batasan teman-teman memberikan limit kepada si pelanggan ini. Ini saya contohkan 10 juta. Tandanya dia tidak bisa melakukan transaksi piutang melebihi dari 10 juta seperti itu teman-teman. Kemudian setelah data pelanggan teman-teman inputkan, teman-teman juga inputkan data salesman ketika memang teman-teman memiliki salesman. Contoh aja saya buat sales A seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa isi sesuaikan aja datanya. Limitnya juga bisa, maksudnya si sales juga nggak boleh memberikan piutang banyak kepada si pelanggan seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya daftar pelaksana jasa. Jadi daftar pelaksana jasa ini adalah nama-nama karyawan yang teman-teman miliki. Teman-teman bisa buat aja kelompok baru, misalkan 002 karyawan teman-teman, karena mungkin teman-teman ingin tahu nih kinerja dari masing-masing karyawan ini bagus nggak. Jadi kan kelihatan tuh total mereka melakukan transaksi menggunakan komputer itu bagus nggak. Bisa teman-teman cek melalui penginputan data mereka di sini teman-teman. Contoh karyawan 1. Nah, kemudian
transaksi penjualan ini seperti apa? Saya akan ajarkan dulu untuk transaksi penjualan tanpa Aquasys POS. Jadi transaksi penjualan biasa itu teman-teman bisa menggunakan penjualan. Kemudian teman-teman klik baru. Di sini teman-teman akan diarahkan ada kolom kode pelanggan. Teman-teman pilih aja pelanggan yang ingin membeli barang kepada teman-teman. Contoh tadi sudah saya buatkan yaitu Danu. Setelah Danu dipilih, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini ada yang namanya salesman. Kira-kira si Danu ini salesnya siapa? Misalkan teman-teman bisa lihat sales A. Bisa teman-teman ganti. Kemudian di sini saya munculkan dulu. Ini kan kolomnya banyak teman-teman. Bisa teman-teman hilangkan dengan cara tarik juga ya seperti ini. Biar lebih simple ya. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja. Nah di sini contohnya si Danu ini dengan sales A ini membeli Sampurna Mail misalkan sejumlah 10. Kemudian di sini siapa yang melayani? Teman-teman bisa pilih nih, misalkan yang melayani karyawan 1 seperti ini. Kemudian dia beli lagi yang namanya Surya, kan 2. Nah, seperti itu teman-teman. Yang lainnya tinggal teman-teman tambahkan aja tanda panah ke bawah. Kemudian setelah proses penginputan datanya ini dengan jumlahnya, teman-teman lah bisa melanjutkan yaitu ke menu pembayaran. Di sini ada menu pembayaran. Jadi yang saya jelaskan di sini, ketika dia menu pembayaran, tandanya teman-teman mendapatkan uang cash dari si pelanggan Danu sejumlah 181.000 seperti contoh di sini. Tapi ketika misalkan si Danu ini piutang tidak melakukan pembayaran, teman-teman cukup langsung klik simpan aja ya F3 ini, maka nanti si Danu ini akan terbentuk laporan piutang. Tapi kita coba dulu praktekkan si Danu ini melakukan pembayaran. Nah, kita inputkan aja senilai 181.000. Atau kalau teman-teman mau cara cepatnya di sini dia pakai F11 seperti itu. Nah, setelah selesai, maaf sebelum teman-teman simpan, teman-teman harus perhatikan juga ketika teman-teman memang menggunakan akuntansi. Di sini ada jenis pembayaran teman-teman. Teman-teman harus sesuaikan jenis pembayarannya ini di umum daftar jenis pembayaran. Nah, maksudnya ketika teman-teman memilih tunai, tandanya tunai ini diarahkan ke akuntansinya berupa uang cash ya. Ketika dia memilih bank, dia akan masuk ke bank apa, itu harus teman-teman setting terlebih dahulu. Tapi kalau teman-teman yang tidak mengambil fitur akuntansi, teman-teman bisa pilih tunai dan bank aja sesuai dengan default yang ada di program aja seperti itu teman-teman. Nah, setelah selesai teman-teman klik simpan. Nah, setelah simpan, ini akan terrecord bahwasanya sudah terjadi transaksi di hari ini. Nah, kita contoh lagi untuk transaksi Danu tapi yang piutang. Misalkan teh botol beli 11 contohnya ya. Kemudian salesnya sales A, teknisi 1, kemudian dia piutang. Seperti yang saya jelaskan tadi, piutang itu dia langsung prosesnya tinggal simpan aja setelah memilih barang. Kita coba simpan. Oh, ternyata kenapa nggak bisa? Teman-teman bisa lihat di sini batasannya 10 juta. Jadi kita harus berubah jumlahnya jadi 5 aja deh. Ya, kita buat 5, kemudian kita klik simpan teman-teman. Nah, setelah proses transaksi piutang selesai dibuat, teman-teman bisa langsung klik cetak ya. Untuk notanya bisa teman-teman sesuaikan aja mau tampilan seperti apa. Teman-teman bisa minta ke teknisi atau nanti saya sediakan juga deh kalau teman-teman butuh. Nah, ini contoh notanya. Nah, setelah selesai dari proses transaksi ini, teman-teman sudah bisa yang namanya melihat laporan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih laporan-laporan dari menu penjualan. Sesuaikan aja teman-teman. Kalau teman-teman ingin tahu nih omset si salesman, teman-teman bisa klik nih salesman. Penjualan per salesman tadi. Nah, kita cek aja per hari ini akan terlihat nih atas nama sales A dia telah menjual teh botol Sampurna Mail dan Surya. Jadi total omset yang dia dapatkan secara global itu adalah 6.681 sesuai dengan rank tanggalnya ya teman-teman. Nah, ini kan bisa teman-teman jadi acuan untuk memberikan insentif kepada mereka seperti itu teman-teman. Nah, kemudian selain itu teman-teman juga bisa lihat laporan yang namanya rangkuman piutang dagang. Ini dari proses transaksi si Danu tadi. Nah, ini si Danu melakukan transaksi senilai 6.681 dan yang dibayarkan hanya 181 untuk cashnya aja. Kemudian yang piutangnya senilai 6.500.000. Nah, setelah proses ini dilakukan, suatu hari si Danu ingin membayar, teman-teman bisa melakukannya dengan cara penjualan penerimaan piutang teman-teman. Teman-teman klik baru lagi. Nah, di sini kita pilih siapa yang mau bayar, si Danu tadi. Nah, akan terlihat sebelah kanan dia ada saldo senilai 6.500.000. Kemudian di sini pembayarannya kemana? Seperti yang tadi dilakukan juga di penjualan,
dia akan mempengaruhi ke neracanya di kas ataupun di bank seperti itu. Nah, kita anggap aja di tunai, kemudian dia bayarnya mau nyicil atau mau di cashkan secara langsung. Ketika dia cicil berdasarkan faktur, teman-teman bisa pilih aja di sini nih. Misalkan dia bayar fakturnya 03, teman-teman tinggal inputkan jumlah bayarnya di kolom pembayaran. Tapi kalau misalkan diabaikan untuk faktur yang mana saja, teman-teman bisa langsung inputkan di kolom jumlah ini. Misalkan dia langsung bayar 5 juta, kita cukup klik alokasi otomatis, maka di bawahnya akan get otomatis teman-teman. Dia akan mendapatkan atau mengambil faktur yang pertama kali dibuat. Jadi karena sistemnya FIFO ya teman-teman, seperti itu. Kemudian kita klik simpan. Nah, teman-teman bisa lihat dari laporan piutang tadi, teman-teman bisa lihat sisa dia akan terbentuk. Ketika teman-teman ingin tahu nih si Danu ini kapan aja sih bayarnya, nah, teman-teman bisa lihat nih sih ada namanya laporan penerimaan piutang teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini udah kelihatan total pembayarannya berapa, di tanggal berapa yang dia bayar, kemudian faktur yang dia bayar ya kan, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, itu untuk transaksi penjualan cash dan kredit melalui menu penjualannya teman-teman. Jadi dia memang sudah terbentuk ya. Ini sebenarnya di fitur standar aja udah ada untuk penjualan cashnya, tapi untuk penjualan yang kredit dia belum ada teman-teman. Itu ada fitur C namanya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman bisa lanjutkan, kita belajar ke menu posnya. Ini biasanya untuk kasir ya, buat teman-teman yang punya minimarket bisa pakai ini, ataupun kayak counter juga bisa sih pakai fitur ini juga. Nah, kita coba ya klik baru. Prosesnya sama sebenarnya untuk menjual juga. Hanya saja di sini ketika teman-teman beranggapan semua pelanggan adalah umum atau tunai, kita bisa menggunakan menu ini teman-teman. Karena biasanya retail yang tanpa memiliki pelanggan tetap lebih enak menggunakan menu ini. Caranya seperti apa? Teman-teman bisa lihat sudah klik baru, teman-teman tinggal scan sebenarnya ketika memiliki scanner. Tapi ketika tidak memiliki scanner, teman-teman bisa memanggilnya secara manual dengan cara titik enter. Teman-teman pilih aja, pilih ini, kemudian enter lagi, dia akan diarahkan ke quantity. Misalkan dia belinya cuma 1, teman-teman enter lagi, dia akan balik ke atas lagi teman-teman. Ketika ada barang baru lagi, teman-teman tinggal klik titik enter. Nah, setelah titik enter, teman-teman pilih lagi barangnya, belah lagi, seperti itu. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Tapi teman-teman pasti akan mengalami yang namanya kendala. Pak, kok ketika saya titik enter kok dia langsung jumlahnya 1 ya? Biasanya ketika saya ambil contoh aja kayak gini, misalkan dia titik enter kok otomatis 1, dia tidak turun ke quantity ya. Nah, itu kenapa? Karena memang biasa teman-teman nggak sengaja kepencet ya, ada menu-menu yang kepencet. Nah, teman-teman bisa mengembalikannya dengan cara tekan Ctrl 1. Nah, ini kita cari titik enter lagi, kemudian di ini ya akan otomatis balik lagi teman-teman, seperti itu teman-teman. Nah, setelah selesai teman-teman tinggal enter kembali, inputkan jumlah pembayarannya atau jumlah uang yang dia berikan, misalkan 2.500.000. Simpan. Proses ini adalah proses cepatnya ya, posnya untuk si kasir ketika teman-teman memiliki usaha yang memang pergerakan transaksinya lumayan padat ya, bisa menggunakan fitur pos ini teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman untuk proses transaksi penjualannya. Di sini sebenarnya ada banyak. Selain itu nanti kita bahas lagi di video berikutnya. Tapi untuk proses penjualannya, teman-teman bisa ikuti langkah-langkah yang saya berikan seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin video tentang Aquasys yaitu cara melakukan transaksi penjualan sampai di sini dulu. Kita akan lanjut lagi belajar di menu yang lainnya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan didukung terus channel ini teman-teman agar selalu memberikan informasi-informasi dan tutorial-tutorial bermanfaat untuk teman-teman dan juga untuk bisnis yang teman-teman jalani, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, semoga rezeki bertambah, semoga usahanya makin lancar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.